Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Doni Amarta Wibawa, mahasiswa PPG tahun 2020, angkatan 1 kelas 4. Pada hari ini, Selasa 17 November 2020, saya akan melakukan perekaman pembelajaran daring untuk uji kinerja PPG 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan Bapak Doni Amarta Wibawa dalam pembelajaran daring media pembelajaran animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Sebelum memulai pelajaran, tolong Mas Mublisin selaku ketuanya dipimpin doa dulu. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa. Mulai. Doa selesai. Di mata pelajaran di pertemuan kali ini masih 2 dimensi dan 3 dimensi, berikut kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Kalian bisa baca sendiri ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian mendownload bahan ajar dan evaluasi ya. Jadi silakan mendownload bahan ajar yang ada di Google Classroom. Di situ nanti ada linknya. Terus jangan lupa mengisi absensi di Google Form, absensi yang telah disediakan oleh sekolahan ya. Tadi pagi mungkin langsung sudah di-upload oleh adminnya. Dan jangan lupa nanti kerjakan juga evaluasi di kuisis di link yang ada di Google Classroom. Langsung saja masuk ke materi pembelajaran. Ada jenis-jenis format produk animasi. Dalam Flash ada 2 format yang akan otomatis terbuat dan membuat animasi, yaitu FLE dan SBF. Jadi kalau kalian membuat animasi Flash lalu dijadikan movie atau video, itu ada 2 pilihan. Kalau nggak FLE ya SBF. Tapi juga bisa yang lain. Ya, bisa ekstensi yang lain. FLE adalah format asli pada Flash yang di dalamnya menyimpan layer-layer dan frame-frame. Sedangkan kalau file yang berekstensi SBF adalah file yang berbentuk movie.
Jadi ada dua produk kalau menyimpan flash itu, file bawaan asli yang ada layer dan frame-frame-nya, dan ada file jadi movie. Ya. Ada save as dan ada export. Nah, berikut ini adalah cuplikan cara singkat menyimpan animasi dalam Adobe Flash. Silakan disimak. Nah, jadi ini export ya, bukan yang save as. Jadi hasilnya nanti movie dengan cara file export media. Nah, di sini nanti kita akan disebutkan banyak pilihan, banyak pilihan ekstensi video. Ada FLE, ada MOV. Sudah pernah melakukan ini ya? Sudah pernah melakukan ini kan? Penciuman flash? Sudah. Ya, jadi ini. Pilih lokasi, pilih ekstensi. Ya, mana? Lalu beda dengan editing video. Kalau editing video perlu render. Nah, jadi ekspor video tadi di FLE atau format video yang lain bebas. Materi berikutnya ada evaluasi produk animasi 2 dimensi. Ya. Jika tahapan produksi sudah berhasil dilewati, tahapan produksi kan ada pra, ada produksi, ada post production. Kali ini kita menuju ke tahap pasca produksi. Pakai akhir keseluruhan proses dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Tahap pasca produksi merupakan proses finishing. Tahap ini menugaskan kita untuk dapat menambahkan atau memodifikasi akhir yang dapat membuat animasi dapat terlihat lebih bagus. Tahap evaluasi produk animasi ada beberapa macam ya, seperti compositing, ada color correction, ada dubbing suara, dubbing musik, sound effect, dan ada final output. Yang pertama ada compositing. Compositing atau bisa juga disebut dengan proses penggabungan hasil render dari tahap produksi yang sebelumnya. Proses ini sangatlah membutuhkan keterampilan dalam video editing. Jadi video-video animasi dari Flash atau dari After Effects itu kita jadikan satu, digabungkan di Adobe Premiere atau editing video yang lain untuk disempurnakan. Ya. Jadi nggak harus buat animasi dari Adobe Flash secara penuh, enggak. Bisa sepenggal-sepenggal. Kalau ada tim bisa milih penggalan-penggalan itu, nanti digabungkan. Karena kalau membuat Adobe Flash langsung terlalu berat. Ya. Jadi ini compositing. Compositing juga menambahkan efek-efek kecil seperti kata-kata, tulisan, dan lain-lain. Ya. Nah, ini contoh dari video compositing. Coba diperhatikan.
dalam compositing tidak hanya menggabungkan animasi 2 dimensi, cuma kita juga bisa menggabungkan animasi 3 dimensi, dapat menggabungkan video. Jadi ada video penggabungan antara 2 dimensi, 3 dimensi, dan video real. Itu banyak ya, movie-movie atau contoh video di internet. Jadi compositing ya adalah penyempurnaan dari animasi-animasi yang telah dibuat. Bisa penggabungan, bisa menambahkan teks. Ya. Yang berikutnya ada color correction. Proses ini dapat mengubah panorama film sesuai mood. Kita bisa digunakan beberapa efek warna untuk diaplikasikan ke film animasi yang sedang kita buat. Di antaranya color correction ada RGB, color channel, hue, saturation, dan lain-lain. Jadi ada kalanya kita mengubah color correcting, ya. Sumpama ada video yang kelihatannya jadul tua, biasanya agak ke kuning-kuningan atau ada efeknya ya. Nah, coba berikut ini adalah contoh video color correcting. Mas Andi, Mas Reza, kameranya dinyalakan dulu. Ini ya, jadi before dan afternya kelihatan ya, yang agak terang dan agak kekuning-kuningan, tanda kalau sore hari biasanya, sunset. Yang berikutnya ada dubbing, ada musik, ada sound effect. Ya, dubbing adalah proses perekaman suara manusia untuk mengisi suara tokoh peran dalam sebuah film. Dalam voice over atau pengisi suara atau dubber, dubbing seringkali dipakai untuk mengisi proyek-proyek animasi. Jadi film-film kartun, film-film 3 dimensi, film animasi yang sering kalian tonton itu ada bagian dubbing tersendiri. Ada yang ngomong. Kadang kalau film bioskop itu artis-artis terkenal masuk di dalamnya.
Nah, ini berikut video contoh pembuatan dubbing. Jadi untuk aplikasinya kita menggunakan aplikasi Audacity untuk merekam suara animasi Saint Batman. Iya. Oke, go. Panas iya, panas banget ya ini. Iya nih. Itu mangga dengannya. Itu marah. Oh. Itu mangga dengannya. Mending kamu puterin kipas angin itu aja. Iya. Iya nih, sama juga kayak politik yang lagi panas-panasnya. Kayaknya kita harus jadi ganteng kalau deh biar cool. Wah iya ya, kenapa nggak kepikiran dari tadi? Kok makin panas dan gerah ya? Nah, itu ya, jadi contoh video proses perekaman dubbing. Untuk proses akhir, yaitu final output, proses ini adalah puncak dari keseluruhan produktivitas pembuatan animasi 2 dimensi maupun 3 dimensi. Final output bisa dilakukan dengan proses exporting atau rendering. Jadi final output biasanya jadinya adalah trailer atau film jadinya atau video jadinya ya. Berikut ini contoh video dari final output, yaitu sebuah trailer movie. Di Surabaya dihadapkan untuk pengambilan keputusan yang sulit. Seorang bocah laki-laki tahu tentang keberanian, kehormatan, dan kemanusiaan. Dia pembawa pesan perdamaian kepada para musuhnya, para pemimpin, proklamasi, dan rakyatnya. I hate everything that makes a war. Tapi saya tidak berani. Hanya kamu, Musa. Saya percaya kamu. Kamu cuma anak kecil. Bocah kurir. Where is the code? Kadang kita gagal untuk tahu keberhasilan. Kita takut untuk melihat keberanian. Semua itu untuk melihat yang kamu percayai sebagai sebuah keyakinan. Pandai tak hanya di sini, tetapi juga harus cerdas di sini. Tidak ada kemenangan dalam perang. Perang hanya menyisakan jejak penderitaan dan kehilangan segalanya.
Ya, video tadi adalah trailer resmi dari film Battle of Surabaya karya anak Indonesia ya, karya anak Amikom khususnya. Kalau sampean pengen lihat full movie-nya, full filmnya di YouTube insya Allah ada. Jadi di situ seperti pembelajaran yang kemarin ada 12 prinsip animasi, ya, ada post production, proses reproduction-nya juga ada semua. Itu adalah trailer. Kalau filmnya insya Allah paling 1 jam lebih. Kalau trailernya paling cuma gitu 2 menit. Nah, sekarang ada tugas ya, dengan kelompok yang sudah dibuat kelompok kelas. Masih ingat kan kelompok kelasnya? Buatlah evaluasi dari video trailer Battle of Surabaya tadi. Dikumpulkan paling lambat 3 hari lagi via email saya. Ya, jadi di Google Classroom maupun di WA ada nanti email saya. Jadi alangkah lebih baiknya kalian nonton dulu film Battle of Surabaya di dari ada. Nah, kesimpulan. Jika tahap produksi sudah berhasil dilewati, kali ini menuju ke tahap pasca produksi sebagai akhir dari keseluruhan proses dasar pembuatan. Tahap pasca produksi merupakan proses finishing. Tahap ini menugaskan kita untuk dapat menambahkan memodifikasi akhir yang dapat membuat animasi terlihat lebih bagus. Tetapi jangan terlalu banyak menambahkan modifikasi atau hiasan akhir dan usahakan agar hasil akhir tetap di dalam jalur atau tidak terlalu rumit untuk ditonton. Dari video-video contoh evaluasi tadi, ya, ada yang ditanyakan, Mas Alwan, Mas Zaini, Mas Andi? Ada yang pernah nonton video tadi, Battle of Surabaya? Udah ada, Pak. Nggak pernah. Nanti malam-malam ditonton ya di YouTube. Nggak punya kuota, Pak. Lanjutan jawabannya.
Jadi untuk tugasnya kelompokan tadi formatnya seperti ini ya. Nanti evaluasi videonya ada judul, ada negara pembuat, ada tahun produksi, dan ada teknik-teknik yang digunakan. Tolong dicatat sebentar. Lalu untuk evaluasi yang tadi ada linknya di Google Meet, kalian bisa menjawabnya ya di kuisis. Soalnya ada 10 soal ya, nanti masuk penilaian. Coba saya ulang lagi ya. Jadi kesimpulan yang bisa diambil dari pertemuan kali ini adalah jika tahap produksi sudah berhasil dilewati, kali ini menuju ke tahap pasca produksi sebagai akhir dari keseluruhan proses dasar pembuatan animasi 2 dimensi. Tahap pasca produksi merupakan proses finishing. Tahap ini menugaskan kita untuk dapat menambahkan modifikasi akhir yang dapat membuat animasi terlihat lebih bagus. Tetapi jangan terlalu banyak menambahkan modifikasi atau hiasan akhir, dan usahakan agar hasil akhir tetap di dalam jalur atau tidak keluar dan usahakan agar hasil akhir tetap di dalam jalur atau tidak terlalu rumit untuk ditonton. Jadi tugas sudah ya. Tugas sudah, absensi jangan lupa ya. Absensi jangan lupa diisi, terus bahan ajar juga silakan di-download untuk bahan bacaan. Untuk pertemuan yang akan datang kita akan membahas dari tugas-tugas kelompok yang sudah kalian buat. Nanti kita model presentasi aja. Saya kira cukup itu untuk pertemuan kali ini. Sebelum mengakhiri webmeet, silakan ketuanya dipimpin doa dulu. Irfan. Belum kita mengakhiri pelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Jangan lupa absensi, download bahan ajar, mengerjakan evaluasi, dan tugas kelompok. Cukup dari saya. Ketemu lagi minggu depan. Oke. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.